إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Pada hari ini, sebagaimana sudah diumumkan, kita akan menghadiri sebuah kajian ilmiah yang akan membahas salah satu permasalahan yang sangat penting bagi setiap muslim dan sangat penting bagi bangsa dan negara ini. Kajian kita bertajukkan terorisme apa dan mengapa. Sebuah kajian sebagai upaya mencari solusi untuk umat bangsa dan negara ini. Kaum muslimin yang semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala, terorisme merupakan salah satu ancaman bagi kehidupan umat manusia. Di sisi lain, terorisme akan menciptakan instabilitas dan kehidupan sosial serta ketertiban umum dimanapun berada. Di sisi lain, terorisme yang mengatasnamakan agama telah mencoreng nama baik dan keindahan agama. Berbicara tentang terorisme, perlu kita tahu apa itu terorisme. Teror adalah usaha atau upaya menciptakan ketakutan dan kengerian serta kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Upaya menciptakan rasa takut, rasa khawatir, rasa ngeri yang dilakukan oleh pribadi atau individu maupun kelompok. Teror dari sisi latar belakang kemunculannya bisa muncul karena beberapa faktor. Ada teror dan terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Sehingga karena itu ada seorang individu, pribadi atau kelompok karena kepentingan ekonominya, penghasilannya, pendapatannya, dia siap meneror saudaranya, meneror masyarakat, meneror pihak yang dianggap sebagai penghalang bagi kepentingan ekonominya. Jenis yang pertama ini bisa individu, bisa kelompok, bahkan bisa negara. Terjadinya teror meneror dalam skup besar antar negara, bahkan tidak jarang yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kepentingan-kepentingan perekonomian, pendapatan. Ada pula teror yang dilatar belakangi oleh
kedaerahan, kesukuan. Masing-masing daerah dan suku punya ambisi atau ketersinggungan dan sakit hati, dendam lama. Sehingga dia siap meneror saudaranya, meneror pihak yang dianggap sebagai lawannya, penghalangnya, pihak yang pernah menyakitinya. Terjadi banyak contoh. Di Indonesia tak luput dari itu. Permusuhan antar suku di berbagai daerah, di pelosok Nusantara. Antar kabilah. Ada pula teror yang ketiga yang dilatar belakangi oleh faktor politik. Karena kepentingan politik. Karena kepentingan politik. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada semua yang hadir dan saya sangat menghormati. Untuk harapan saya tidak mengambil gambar karena kebetulan si pemateri ini kurang suka diambil gambarnya. Jadi dengan segala hormat saya mohon kepada semua pihak untuk tidak melakukan pengambilan gambar baik dalam bentuk foto atau video. Atas pengertiannya kami berharap semoga Allah memberikannya pahala. Kaum muslimin yang saya muliakan, teror dengan latar belakang politik ini terjadi di berbagai negara. Persaingan politik antar partai atau antar individu partai. Saling mengancam untuk membongkar aibnya, saling mengancam untuk mencederai anggota keluarga, atau mengancam akan menghalangi kepentingan ekonominya dan yang lainnya. Bahkan sampai pada tingkatan naudzubillah tindakan fisik dan sampai terjadi pembunuhan, pertumpahan darah. Terjadi di berbagai negara. Jadi teror tidak hanya dilakukan oleh anak-anak nakal, tetapi juga terjadi di kalangan penggiat atau pegiat politik. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada juga teror dan terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Jenis yang keempat ini terjadi pada semua agama. Tidak hanya yang mengatasnamakan agama Islam. Terorisme dilakukan terjadi antar kelompok dan sekte dalam agama Yahudi, dalam internal mereka. Terorisme yang dilakukan oleh kelompok Yahudi terhadap agama-agama lainnya. Dalam sejarah tertulis, tercatat, terorisme Yahudi. Begitu dahsyatnya, begitu ganasnya dan mengerikannya. Terorisme yang dilakukan oleh kaum Nasoro, dalam agama Nasoro. Nggak usah jauh-jauh, yang terdekat seingat saya, mungkin para hadirin punya info yang lebih dari yang saya miliki. Apa yang terjadi di Selandia Baru menjelang pandemi COVID. Bagaimana saudara-saudara kita Muslim seusai melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba datang seorang Kristen masuk ke masjid, memberondong jamaah masjid dengan senjata berkaliber tinggi. Dan sejumlah mereka meninggal di tempat. Masjid pun bersimbah darah. Begitu juga seorang biarawati Hindu di India yang menyerang sebuah masjid dan melakukan peledakan di sebuah masjid. Begitu dahsyatnya. Tidak
lupa dari ingatan kita, insya Allah, apa yang menimpa saudara-saudara kita muslimin di Rohingya. Terjadi teror besar-besaran. Bukan lagi pakai bom panci ya. Bukan lagi pakai pistol. FN dan sejenisnya, apalagi senjata rakitan, enggak. Sudah menggunakan senjata-senjata kelas berat. Yang itu hak dan wewenang pihak keamanan. Jenis-jenis senjata itu. Saudara kita muslim diteror, dipukul dengan tangan, dengan senjata, ditembak. Ribuan manusia mati. Bukan terluka, tetapi mati bersimbah darah. Akhirnya ratusan ribu di antara mereka mengungsi dengan penuh rasa takut. Meninggalkan kampungnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, pendapatannya, lari. Terbirit-birit diiringi rasa takut yang mencekam. Kemana mereka lari? Ke berbagai negara. Kalau lari menghindar karena tsunami, beda. Atau karena gunung meletus, berbeda sekali dengan lari karena tindak teror. Pada semua agama ada pihak-pihak yang melakukan teror. Terorisme ada pada semua pemeluk agama. Tak luput pula agama kita ini, saudara-saudara kita muslimin, yang melakukan tindak teror mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan perjuangan agama. Jenis yang terakhir inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam kajian kali ini. Terorisme apa dan mengapa? Tentang apa terorisme sudah kita jelaskan sedikit tentangnya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa ada muncul, berkembang, berlanjut teror dan terorisme? Seolah-olah tak pernah putus. Seolah tak pernah berhenti. Di situ ada beberapa sebab mengapa terorisme ini muncul. Sebab yang pertama kita akan mencoba mengurai dengan contoh-contoh dan dasar-dasar dari Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama. Yang pertama adalah kejahilan dan kebodohan tentang hukum-hukum agama. Ketika kejahilan tentang Islam, tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi SAW itu terjadi, didapati di tengah masyarakat, maka terorisme mudah untuk muncul di sana. Akan lahir terorisme di tempat tersebut karena ketidakmengertian tentang hukum-hukum agama. Kejahilan itu ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat nisbi. Ada kejahilan yang bersifat mutlak tentang hukum agama karena oknum tersebut tidak pernah belajar agama. Hanya bermodalkan semangat dan emosi yang mudah dibakar oleh pihak-pihak tertentu, seorang oknum bisa melakukan tindak teror. Mengatasnamakan agama. Dia hanya mau ada modal bahwa dirinya muslim, Islam harus dibela. Dia hanya mengerti bahwa di situ ada penghina-penghina Islam, penghina-penghina Nabi, penghina-penghina Al-Quran. Saya sebagai muslim tidak boleh diam, emosi. Dia tidak mempelajari
Bagaimana agama itu sendiri, bagaimana Islam itu sendiri membimbing dalam mengambil langkah, dalam bertindak. Dia tak berbekal ilmu. Hanya bermodalkan semangat bahwa jihad itu adalah bagian daripada Islam ditegakkan untuk memerangi musuh-musuh agama. Dia bertindak. Dia segera bergabung. Kalau tidak individual, dia akan segera mencari komunitas. Dia akan segera bergabung dengan komunitas atau kelompok yang sejalan dengannya, seiring dengan kemauannya, menampung emosinya. Ini kejahilan yang sifatnya mutlak tentang agama. Jenis yang pertama ini tidak sedikit didapati. Untuk mengatasi jenis yang pertama ini, mau tidak mau kita harus mensosialisasikan perintah-perintah agama, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, yang menghimbau dan memerintah umat Islam untuk belajar Islam. Membudayakan belajar Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi. Belajar ilmu agama itu fardu ain terhadap setiap individu muslim. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu sebuah fardu kewajiban yang bisa diwakili oleh sebagian umat, setelah itu yang lainnya tidak terkenai kewajiban tersebut. Tetapi belajar ilmu agama yang mengenalkan tentang Al-Quran, apa isi Al-Quran, berbagai hukum yang ada di dalamnya, yang mengenalkan tentang Allah dan sifat-sifatnya, mengenalkan tentang hak-hak Allah, berbagai hukum yang ada di dalam sunnah Nabi, itu sifatnya fardu ain. Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat muslim. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Di masjid-masjid, di kampung-kampung, di musola-musola, di sekolah-sekolah. Jenis yang kedua, kejahilan yang sifatnya nisbi. Oknum tersebut belajar dia. Menghadiri kajian-kajian. Senang kepada majelis-majelis tablik akbar. Dan yang sejenisnya. Dia senang. Namun dia belum mencoba mendalami lebih jauh lagi, lebih rinci tentang hukum-hukum agama. Dia tahu bagaimana membaca Al-Quran. Dia tahu bagaimana terjemah sejumlah ayat Al-Quran. Rajin dia membaca Al-Quran terjemah. Bahkan dia rajin menghadiri berbagai bentuk muhadharah, ceramah-ceramah, tablik akbar. Hanya saja, jenis kedua ini tidak melanjutkan upaya belajar Islam lebih dalam lagi. Di sini dia mudah untuk terancam dengan adanya syubuhat. Apa syubuhat itu? Dalil-dalil agama yang dipahami dari satu sisi tanpa sisi-sisi lainnya. Dalil-dalil agama baik dari Al-Quran, ayat-ayat, ataukah bersumber dari hadis-hadis Nabi, tetapi dia hanya mempelajari dari satu sisi, tidak dilengkapi dengan sisi-sisi lainnya. Dengan kata lain, dia memahami hanya sebagian, sepotong. Bermodalkan hal ini, dengan juga diiringi dorongan semangat Islam, dia terjangkit paham terorisme. Kita akan memberi contoh nanti jenis yang kedua ini. Di tengah-tengah kajian ini. Sehingga jenis yang kedua ini kita semua menghimbau untuk mempelajari Islam secara lengkap, secara utuh. Sebagaimana para ulama kita, para ulama ternama
para ahli tafsir Al-Quran yang ternama, yang merujuk kembali kepada pemahaman, penafsiran, dan pengamalan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Kita mengajak semua umat Islam untuk kembali dalam upaya memahami Islam dengan benar dan tepat, rinci, kepada bagaimana generasi para sahabat Nabi yang mereka adalah generasi terbaik. Dengan persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Terbaik akidahnya, terbaik ibadahnya. Mereka para sahabat terbaik pemahamannya terhadap Al-Quran dan terhadap sunnah Nabi. Kenapa? Di samping memang Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Ini yang pertama. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Qur'anan Arabiyyan. Dengan bahasa Arab, bahasanya mereka. Ini yang pertama. Sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memahami maksud-maksud kandungan, bukan terjemahan. Karena ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak cukup dipahami dengan terjemah. Tetapi dia membutuhkan pemahaman tentang narasinya, redaksinya, apa yang mendahului ayat tersebut, apa yang sesudahnya. Karena di situ ada juga sejumlah ayat yang untuk memahaminya sangat bergantung kepada pengetahuan sebab-sebab turun yang dikenal dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu adalah penafsiran terhadap Al-Quran itu yang terdepan. Ayat ini kenapa turun? Yang itu kenapa? Apa sebabnya? Ada kejadian apa? Ketika seorang memahami sebuah kejadian yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat, berarti dia sudah memahami satu sisi ayat tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak tahu asal muasal, sebab nuzul sebuah ayat. Sahabat Nabi mengikuti perkembangan demi perkembangan, peristiwa demi peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ini yang kita tidak mengikutinya. Tetapi semua itu dicatat oleh para sahabat, dihafal, diajarkan kepada murid-murid sahabat. Siapa namanya? Generasi tabi'in. Generasi tabi'in adalah generasi yang belajar Islam kepada sahabat Nabi. Para sahabat mengajarkan bahwa ayat ini turun dalam peristiwa ini. Surat itu turun karena terjadi peristiwa ini. Yang itu begini, yang itu begini. Itu tercatat. Begitu juga teks ayat itu sendiri dalam susunan bahasanya mengandung makna-makna. Kenapa kalimat ini diletakkan di awal, yang ini di belakang. Dalam ayat lain yang ini di depan, yang ini di belakang. Semua itu dipelajari dalam tata bahasa Arab. Yang para sahabat nggak perlu belajar itu. Grammar. Ya, kalau bahasa Arabnya apa? Nahwu. Nggak perlu belajar sahabat. Karena itu memang bahasanya mereka. Mereka faham. Mereka mengerti. Yang kemudian ulama-ulama berikutnya menyimpulkan ilmu-ilmu sahabat tadi dalam berbagai disiplin ilmu. Ada ilmu kaidah fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu kaidah tafsir atau usul tafsir. Itu diambil dari ilmunya sahabat sebagai murid-murid Nabi. Ini penting untuk kita yang hidup di masa sekarang, masa yang jauh dari generasi Nabi dan para sahabatnya, untuk sabar mempelajarinya. Nanti kita akan beri, atau saya beri contoh satu. Misal, salah satu faktor penyebab munculnya terorisme dan radikalisme adalah paham taksir yang bukan pada tempatnya. Saya ulangi.
paham takfir yang bukan pada tempatnya atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diletakkan dalam agama ini. Apa takfir itu? Takfir itu adalah mengkafirkan seorang muslim dan dinyatakan keluar dari Islam. Itu artinya takfir. Salah satu yang menyebabkan munculnya terorisme dan tindak teror adalah adanya fenomena takfir yang itu sering muncul. Contoh misalkan, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Kemudian ditegaskan dalam ayat 45. Kemudian diulangi yang mirip dengan itu pada ayat ke-47. Surat Al-Ma'idah. Yang pertama mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Perhatikan ayat ini. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ini vonisnya. Maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Siapa ini? Mereka ini. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Mereka-mereka yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Syariat yang Allah turunkan. Yaitu syariat Islam. Vonisnya jelas. Faulaika humul kafirun. Mau tunggu apa lagi? Maka setiap pihak, individu, komunitas, negara atau pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Misalnya apa hukum yang Allah turunkan? Banyak. Orang yang membunuh setelah melalui proses peradilan terbukti, dia harus dibunuh. Orang yang mencuri, yang setelah memenuhi kategori dan persyaratan, terbukti dia mencuri, maka dipotong tangannya. Orang yang berzina, kalau sudah menikah, baik masih punya istri atau sudah cerai, tapi dia sudah pernah menikah, diistilahkan sebagai muhsan, terbukti, saksinya ataukah melalui jalur lainnya, maka dia dirajam sampai meninggal. Kalau masih bujang, belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali. Itu hukum, contoh-contoh ini. Hukum yang Allah turunkan. Masih banyak hukum-hukum lainnya. Di berbagai bidang. Barang siapa, kata Allah, yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun. Maka mereka adalah orang-orang kafir. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Jelas kata mereka. Nggak perlu bertele-tele. Tapi kita sebagai muslim yang hidup 1400 tahun lebih setelah Rasul, perlu sadar. Perlu bertawadhu. Perlu untuk kita rendah hati bahwa kita belum belajar agama dengan baik. Dengan sempurna, dengan lengkap. Kedua, kita yakin bahwa ayat yang tadi kita bacakan itu sudah turun kepada suatu kaum, komunitas, generasi terbaik. Turun kepada Nabi Muhammad, dibacakan kepada sahabatnya, dirinci. Dijelaskan. Ayat ini tidak berhenti sampai di ayat ke-44. Pada ayat ke-45, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ, sama sampai di sini, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Yang tadi apa? Kafirun, sekarang zalimun. Beda status. Lalu gimana ini? Pada ayat ke-47, masih dalam surat yang sama, surat apa? Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Yang pertama, kafirun. Yang kedua, zalimun. Yang ketiga, fasikun.
Kita perlu tanya kepada para pakar tafsir. Kenapa begini? Pakar tafsir tertinggi siapa? Sahabat Nabi. Pakar tafsir rujukan utama adalah murid-murid Nabi yang belajar Islam dan tafsir langsung kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ini satu masalah. Ternyata kalau kita lihat sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini kaitannya dengan kaum Yahudi. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan Nasoro. Bukan muslimin. Ya, kalau kita baca ayat yang ke-44, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Bani Israel. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Yahkumu bihan nabiyyun alladziina aslamu lilladziina hadu warrabbaniyun wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada. Fala takhshawun nas wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila." Sudah? Lanjut. Wa man lam yahkum. Ayat ini kalau kita lihat di Quran terjemah, Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat ini terjemahnya, sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya kebenaran, cahaya ilmu. Yang dengan kitab itu, kitab Taurat tersebut, para nabi yang telah berserah diri kepada Allah memberikan keputusan-keputusan atas perkara yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Kitabnya Taurat, para nabi dari Bani Israel menjadikannya sebagai dasar memutuskan perkara-perkara yang terjadi pada siapa? Orang-orang Yahudi. Ini Allah mengisahkan tentang itu. Kemudian, lanjutannya. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Ulama dan pendeta Yahudi. Mereka juga memutuskan perselisihan, perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sebab mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab suci dari Allah. Dan mereka menjadi saksi-saksi terhadapnya. Menjadi saksi atas kebenaran Taurat. Hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Nah, para nabi, para ulama mereka. Karena itu, janganlah kalian takut kepada manusia. Dan hendaknya kalian hanya takut kepada Allah. Baru kemudian setelah itu, Allah menegaskan, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum yang Allah turunkan, atau barang siapa yang memutuskan perkara dengan selain hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi ayat ke-44 ini sebenarnya konteksnya tentang siapa? Tentang Yahudi. Tentang kitab Taurat. Tentang orang-orang Bani Israel yang mempermainkan hukum-hukum Taurat. Dan keputusan para nabi. Serta fatwa-fatwa ulamanya. Ini ayat. Maka atas dasar itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas adalah saudara sepupu Nabi yang belajar Islam kepada Rasulullah sejak masih kecilnya. Menimba ilmu dari sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya. Itu Ibnu Abbas. Yang kedua, didoakan oleh Nabi saat dia masih kecil, rajin belajar dan talabul ilmi. Allahumma faqhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang faqih dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir tentang Al-Qur'an. Doanya Nabi, bukan doa ustaz atau doa guru, tapi doa Nabi untuknya. Apa kata sahabat Ibnu Abbas tentang ayat ke-44 surat
Al-Maidah ini. Yang dilanjutkan pada ayat 45, kemudian 47. Kalau ayat yang ke-45 itu tentang tentang kaum Nasara. Nah, juga tentang al-Yahud. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhun bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Ini tentang Taurat dan kaum Yahudi. Pada ayat ke-47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan ayat 47. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallah, dan hendaknya orang-orang yang mengikuti Injil, beriman kepada Injil, berhukum dengan hukum yang Allah turunkan di dalam Injil. Baru kemudian Allah melanjutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Atas dasar itu, sahabat Ibnu Abbas menafsirkan, menjelaskan dan merinci bahwa ayat-ayat ini yang divonis kafir, kalau kaitannya atau pelakunya saudara muslim, saudara kita muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seorang muslim yang sholat, hanya saja dia berhukum dengan hukum-hukum produk manusia. Bukan hukum yang Allah turunkan. Maka sahabat Ibnu Abbas bukan sembarang orang, bukan orator, bukan penceramah. Beliau seorang yang berilmu, mengatakan hadza kufrun duna kufrin. Kekufuran yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekufuran yang kapasitasnya, levelnya kekufuran kecil, bukan kekufuran besar yang mengharuskan seorangnya menjadi murtad. Tidak. Kata siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Penafsiran sahabat Ibnu Abbas ini dikutip, dinukil oleh para pakar tafsir yang datang sesudahnya. Turun-temurun. Nah, ini contoh bagaimana seorang ternyata terjebak memahami dalil-dalil Al-Quran dari satu sisi atau sepotong-sepotong, terjebak memahami ayat Al-Quran tidak sesuai dengan bimbingan dan pemahaman murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, mungkin nanti di tengah kajian akan ada contoh-contoh lain tentang bagaimana memahami perintah-perintah agama dan dalil-dalil Al-Quran serta dalil-dalil hadis. Kita tadi menyebutkan sebab pertama munculnya terorisme, yaitu kebodohan tentang agama itu sendiri. Kebodohan terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya nisbi. Kita sudah beri contoh jenis yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita memasuki sebab kedua, munculnya terorisme, yaitu datangnya dari non-muslim. Datangnya dari selain muslimin. Disebutkan antara lain adalah peran kaum Yahudi dan Nasara yang menginginkan adanya terorisme di tengah-tengah muslimin. Bahkan itu dimotori dan digerakkan oleh negara-negara adidaya dan negara-negara adikuasa. Setelah berakhirnya masa kolonialisme, penjajahan-penjajahan ke berbagai negara di dunia, negara kita salah satunya. Maka pada kurang lebih 70 tahun, 80 tahun yang lalu, 90 tahun yang lalu, mulai muncul negara-negara tersebut yang merdeka.
lepas dari kolonialisme. Termasuk negara kita. 78 tahun yang lalu Allah berikan kemerdekaan. Begitu juga negara-negara lainnya, khususnya ya, tanpa mengabaikan negara lainnya, khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Merdeka. Maka negara-negara adidaya dan adikuasa ingin tetap mempertahankan hegemoni kekuasaannya dan dominasi serta superioritas negara-negara tersebut pada negara-negara bekas jajahan. Ingin menjadikan negara-negara bekas jajahan itu tetap memiliki ketergantungan ya, terhadap negara-negara kolonial. Ketergantungan ekonomi, politiknya, perdagangannya diatur, didikte. Kebijakan-kebijakan negara tersebut didikte sesuai dengan kemauan negara adidaya dan adikuasa. Maka negara-negara tersebut menciptakan, membentuk atau memunculkan berbagai paham atau isme kontra kedaulatan. Yang akan merongrong kedaulatan negara-negara yang sudah merdeka. Jadi nggak dibiarkan bebas merdeka begitu. Akan diciptakan konflik internal. Salah satu cara membentuk konflik internal, dibentuknya isme-isme atau paham-paham yang dasarnya adalah kontra kedaulatan. Bisa bentuknya Marxisme, komunisme, dibentuk, dipertahankan, disuburkan. Ya. Di mana dua paham ini, Leninisme, ya, Marxisme, komunisme, ini adalah paham-paham kontra kedaulatan. Bukan hanya di Indonesia. Saya berbincang dengan teman-teman dari Amerika, Belanda, Inggris. Ya. Teman-teman menceritakan bahwa memang aliran kiri yang sering mendominasi dunia pendidikan di Eropa dan Amerika, ya, aliran kiri, mereka notabene adalah Yahudi. Yang menyuarakan komunisme dan Marxisme, sosialisme dan seterusnya. Membela kepentingan-kepentingan minoritas untuk melawan penguasa. Itu urusan mereka. Tapi kita bicara tentang negara-negara Muslim. Indonesia salah satunya. Tak luput negara-negara lain. Malaysia, ya, Aljazair, Libya, Yaman. Ya. Dibentuklah di situ kelompok-kelompok isme-isme yang kontra. Cenderung menolak dan ingin merongrong kedaulatan negara. Ini salah satu potensi berlanjutnya kolonialisme gaya baru. Ini yang akan menciptakan instabilitas keamanan dan ketertiban setiap negara. Ini yang akan mengadu domba antar elemen masyarakat, bahkan antara masyarakat dengan penguasanya. Sehingga nggak pernah kondusif. Ribut saja. Termasuk dijelaskan oleh Ketua BNPT, dibentuknya sekularisme dan liberalisme. Paham liberalisme dan sekularisme ini pun menjadi ladang subur kontra kedaulatan. Yang sengaja dibentuk secara sistematis oleh negara-negara adidaya dan adikuasa. Adanya beasiswa ya, dari masing-masing negara itu ke Eropa, ke Australia, ke Amerika. Belajar di sana. Baik belajar ilmu-ilmu umum atau belajar termasuk ilmu agama. Sarjana agama belajarnya di Belanda. Sarjana agama belajarnya di Kanada. Sarjana agama belajarnya di Inggris dan seterusnya. Agama Islam. Dari program inilah disusutkan liberalisme, sekularisme.
Yang itu adalah perangkat-perangkat negara adidaya dan adikuasa mempertahankan kolonialisme dan merongrong kedaulatan negara. Bahkan termasuk juga program mereka membentuk isme-isme yang bernuansakan Islam. Itu sengaja didukung, difasilitasi, mudahlah bagi mereka, bagi negara-negara besar untuk menyusupkan orang-orangnya di tengah-tengah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Tidak sulit bagi mereka untuk menciptakan sosok-sosok yang agamis, bahkan yang mengerti. Siapa itu Snokhorgonje? Orang Belanda yang mempelajari bahkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab. Belajar. Van der Plas. Bagaimana dia mempelajari Islam dari dalam. Mereka benar-benar mempelajari itu. Suku-suku di Jawa, suku-suku di Sumatera, di Sulawesi oleh mereka ditulis rapi. Tabiat masing-masing suku, karakternya dicatat. Termasuk muslimin. Dan itu adalah sasaran utamanya. Dibentuklah paham-paham khilafah, paham-paham negara Islam. Saya yakin setiap muslim, siapa sih yang tidak ingin Al-Quran itu diamalkan? Apa ada seorang muslim yang keberatan bimbingan-bimbingan Nabi SAW dalam urusan rumah tangga, bimbingan Nabi dalam urusan ibadah, dalam sosial kemasyarakatan, dalam hubungan rakyat dengan negaranya? Ada yang keberatan untuk diamalkan? Saya yakin gak ada seorang muslim yang keberatan. Tinggal bagaimana cara, bagaimana hal itu dengan izin Allah bisa terwujud dengan baik, tertib, tenang. Kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, paham-paham yang mengatasnamakan Islam, yang menyuarakan sebenarnya suara-suara Islam pada satu sisinya. Tetapi dasar yang mereka jadikan pijakan tidak mencocoki bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah secara utuh. Tidak mencocoki bimbingan Nabi SAW secara utuh. Bahkan tidak sesuai dengan pengamalan dan pemahaman para sahabat dan para ulama. Khilafaisme. Ada satu pihak yang mengatakan, loh apa salahnya rakyat atau sekelompok rakyat komunitas tertentu menyuarakan khilafah atau daulah Islamiyah. Ini beda, ya. Yang menyuarakan daulah Islamiyah artinya negara Islam, ada yang menyuarakan khilafah, ya, dan seterusnya. Di masing-masingnya ada sekian kelompok. Yang menyuarakan daulah Islamiyah ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Front Islam, Jabhatun Nusrah, ada Jamaah Islamiyah. Yang menyuarakan khilafah juga demikian. Nah, ayyuhal muslimun, saudara saya se-Islam yang semoga dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terjebak oleh jebakan-jebakan negara-negara adidaya dan adikuasa. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah. Kedua, perbanyak ibadah. Yang ketiga, budayakan dan sosialisasikan untuk umat Islam semua belajar Islam di masjid-masjid, di pondok pesantren, di musola-musola, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Belajar Islam, belajar Islam. Insya Allah negara-negara kufar yang latar belakangnya Yahudi ataukah Nasoro ataukah yang lainnya tidak akan mampu mengadu domba umat Islam. Bangsa dan negara ini akan kokoh. Bangsa dan negara ini akan kuat, berwibawa. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab munculnya terorisme adalah semangat mengamalkan perintah-perintah agama yang tidak diiringi oleh ilmu agama. Tadi sempat diisyaratkan. Saya kasih contoh.
tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil mungkar adalah perintah agama. Mengingkari perkara-perkara mungkar, upaya menghilangkan dan mencegah kemungkaran terjadi, itu bagian daripada perintah agama yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendalah ada di antara kalian umat Islam orang-orang yang memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf dan memerintahkan kepada yang baik serta mencegah dari kemungkaran. Perintah dari Allah. Allah katakan juga, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian wahai umat Islam adalah umat terbaik yang Allah lahirkan di muka bumi ini. Di mana ciri-ciri kalian, tanda-tanda kalian adalah kalian memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Terlalu banyak dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi tentang amalan mulia ini. Tetapi bagaimana pada penerapannya? Amar ma'ruf nahi mungkar ada yang kaitannya dengan masyarakat luas. Ada yang kaitannya dengan rumah tangga masing-masing. Amar ma'ruf nahi mungkar pada anak didik. Amar ma'ruf nahi mungkar kaitannya dengan negara. Semuanya diatur. Semuanya diberi wewenang sesuai dengan wilayahnya. Seorang ayah diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang ayah diberi wilayah wewenang. Antara lain, Nabi memerintahkan, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan salat saat mereka umur 7 tahun. Perintah saja. Dihimbau, dinasehatin, "Yuk salat, yuk nak salat supaya dapat pahala." 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Rasulullah melanjutkan, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Dan silakan kalian boleh memukul anak kalian yang diperintahkan sholat, tapi nggak mau sholat. Tentu memukulnya ada aturan. Memukulnya bukan emosional, tanpa aturan medis ataupun aturan agama. Agama mengatur bagaimana memukul, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Medis juga memberikan rambu-rambunya. Bukan anak itu sebagai pelampiasan amarah kita, bukan. Anak itu adalah didikan kita, kesayangan kita. Nah, Rasulullah mengizinkan bagi ayah, juga ibu, boleh. Kalau anaknya sudah umur 10 tahun, diperintahkan, dihimbau untuk melakukan sholat, tetapi tidak mau, boleh dipukul. Boleh. Tetapi, ketika anak tetangga, ya, yang sudah umur 12 tahun, tidak menegakkan sholat, wewenang kita hanya menasehati dan mengajak dia. "Yuk nak, sholat yuk, mau ikut aku ke masjid, mau ikut paman atau om ke masjid, atau kamu mau sholat di rumah, silakan yuk sholat." Sekali, 2 kali, 3 kali, nggak mau sholat. Bukan wewenang kita memukul dia. Ada waliul amrinya, yaitu ayah dan ibunya, termasuk kakek neneknya. Tugas kita atau wewenang kita hanya bisa menyampaikan kepada orang tua anak ini, jika memungkinkan, agar diajak dan dihimbau sholat. Kalau kita mulai memukul, berarti kita melampaui batas. Loh, ini dalam rangka mencegah kemungkaran Pak Ustadz. Iya, tapi syariat yang memerintahkan juga mengatur wewenang. Ini contoh. Kita tahu ada anak kita melakukan, na'udzubillah, semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, beriman, bertakwa. Ada yang melakukan perbuatan terlarang, narkoba, minum-minuman keras. Boleh kita
mengambil tindakan. Memukul dan sejenisnya, memberi pelajaran. Dengan bentuk-bentuk pelajaran yang normal. Sesuai dengan tingkat kemungkarannya. Tapi ketika itu terjadi pada orang lain, kita sebagai rakyat sipil, terjadi di pasar, di tetangga, di RT kita, RW atau desa kita, ada konsumen-konsumen narkoba. Bahkan di situ ada penjual narkoba, pengedar. Itu bukan wewenang kita untuk ingkar mungkar. Ada yang punya wewenang. Siapa? Waliul amr. Pemerintah. Pemerintah. Tugas kita memberikan data yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, diserahkan kepada pemerintah. Kita mendengar di pasar, atau di toko sana, di kampung sana ada penjual khamr. Penjual atau produsen minuman keras. Ya, itu mungkar. Minuman keras haram. Narkoba haram. Nggak ada yang meragukan. Tapi ketika Anda akan melakukan tindakan fisik, berarti Anda keluar dari wewenang. Itu adalah wewenang pemerintah atau waliul amr. Jangan kita mengintervensi. Kenapa? Kalau wewenang itu diambil alih oleh sipil, akan terjadi chaos nanti. Bahaya. Misalkan, saya sebagai pimpinan pondok pesantren, mendengar di situ ada penjual khamr atau pengedar narkoba, atau perjudian, mereka juga sejumlah orang, ada 10, 50 orang, dan seterusnya. Saya punya santri sekitar 500 orang. Wah, kekuatannya lebih. Tinggal bawa pentungan atau bawa parang, serang aja. Ini telah melampaui batas-batas amar ma'ruf nahi mungkar dalam syariat kita. Itu adalah wewenang siapa? Pemerintah. Kita melapor. Menyampaikan. Dengan cara yang santun, ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan. Terus didorong pemerintah, diajak. Ini contoh. Begitu juga tentang terorisme sekalipun. Kalau di situ terdapat sejumlah teroris, 5-6 orang atau sebuah kelompok, Nabi SAW, salah satu hadisnya mengatakan tentang kelompok teroris ini. Kalau yang disebut oleh ulama kita dengan kelompok Khawarij, yang sering disebut dalam kitab-kitab karya ulama, kelompok Khawarij. Apa terjemahan Khawarij? Ya kurang lebihnya teroris. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lain adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin. Aynama wajadtumuhum faqtuluhum. Demi Allah, kata Nabi, kalau aku menjumpai kelompok mereka dalam bentuk kekuatan muncul, aku akan perangi mereka, aku akan habiskin mereka seperti habisnya kaum 'Ad. Kaum 'Ad, ya, beribu-ribu tahun yang lalu, binasa. Dibinasakan, tidak tersisa satupun. Kisahnya ada dalam Al-Quran. Kemudian Nabi melanjutkan, barang siapa di antara kalian mendapati kelompok teroris itu, perangi mereka. Perangi mereka. Perintah dari Nabi. Tapi bagaimana para sahabat memahami? Ini penting. Jangan memahami dengan murni kita. Jangan. Para sahabat belajar ilmu-ilmu agama dan dalil-dalil agama langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak ada yang melakukan tindakan individual atau komunitas. Enggak. Semuanya di bawah bimbingan komando waliul amr. Ketika kita mendapati adanya sebuah kelompok yang membahayakan atau sejumlah individu yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, tugas kita adalah kembalikan kepada pemerintah. Sehingga dalil-dalil agama yang tadi salah satunya saya sebutkan, itu kembalinya kepada pemerintah yang berhak.
Karena kalau diambil alih oleh masyarakat, akan terjadi instabilitas keamanan antar elemen masyarakat. Dan di saat itu ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Baik dari luar maupun orang-orang dalam yang dikendalikan oleh luar. Akan memanfaatkan suasana. Ya, mengadu domba antar masyarakat di negeri ini. Akan menciptakan kecurigaan-kecurigaan antar masyarakat. Kebencian demi kebencian. Berbahaya sekali. Kaum muslimin, ini satu masalah perintah agama, yaitu yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Kemudian, di antara yang bisa dicontohkan di sini adalah salah satu sebab dari munculnya terorisme bermula dari salah dalam menerapkan perintah-perintah agama. Yaitu memahami sebuah hadis. Yang hadis ini sebenarnya sesuai dengan sejumlah hadis yang lainnya. Apa itu? Kewajiban dan disyariatkannya memberikan nasihat kepada pemerintah. Rasulullah SAW mengatakan, Afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah adlin inda sultanin jair. Jihad yang terbaik, jihad yang termulia adalah menyampaikan nasihat atau kritikan yang benar, kritikan yang adil kepada penguasa yang kejam, penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil. Hadisnya sah. Disebutkan oleh para pakar hadis dan para ahli fikih. Disebutkan. Yang jadi masalah sekarang bagaimana penerapannya? Coba kita tinjau. Pertama, yang terbaik dalam menerapkan perintah ini adalah generasi terbaik. Contoh dan teladan bagi generasi berikutnya. Tidak ada ekstremisme di mereka. Tidak ada terorisme. Bagi yang komitmen dan istiqamah di bawah bimbingan Nabi SAW dan istiqamah di bawah bimbingan para sahabat sebagai murid-murid Nabi. Tidak dikenal terorisme di tengah mereka. Terorisme muncul pada akhir masa khilafah Ali bin Abi Thalib karena adanya pihak-pihak yang salah dalam menerapkan perintah-perintah agama. Ini penting. Terorisme mulai muncul dalam bentuk kekuatan pada masa akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dikarenakan adanya pihak-pihak yang ingin mengamalkan perintah-perintah agama melampaui batasnya, melampaui wewenangnya, terburu-buru, tidak mau bertanya dan mencari ilmu kepada para sahabat, kepada para ulama yang ada pada waktu itu. Hadis tadi dijelaskan dan diamalkan oleh para pendahulu umat ini. Bahwa terjemahannya, jihad yang terbaik adalah menyampaikan kritikan yang benar, yang baik kepada penguasa yang jahat. Ini hadisnya. Coba kita telusuri penjelasan bagi para ulama. Afdalul jihad kalimatu haqqin aw adlin. Jihad yang terbaik adalah menyampaikan kritikan yang benar, yang hak dan adil. Suatu kritikan tidak bisa dikatakan haqqun atau benar kecuali apabila didirikan di atas dasar yang benar. Data yang valid.
pemahaman yang benar tentang permasalahan itu. Jangan sampai dia tidak tahu hukum agama. Dia mengira itu haram hukumnya, ternyata boleh. Dia mengira itu dilarang, ternyata diizinkan. Ini satu. Suatu kritikan benar, dikatakan benar, legal, apabila berdiri di atas pemahaman dalil yang benar. Yang kedua, nasihat atau kritikan tersebut berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hoaks. Bukan berita burung. Bukan isu-isu di media. Tapi dia punya dasar. Dia sendiri meneliti. Benar ini terjadi. Jadi beritanya secara validitas bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang berikut. Yang ketiga, hal tersebut diiringi dengan cara yang benar dan tepat. Media yang dibenarkan oleh syariat. Apa itu? Cara yang tepat, sampaikan dengan santun. Tidak provokatif. Sampaikan dengan hikmah. Tidak emosional. Karena ini penguasa. Sampaikan secara tertutup pada tempatnya, bukan demonstratif. Perlu kita punya pendekatan dalam hal ini. Contoh, kita sebagai ayah. Di rumah tangga. Negara kita, rumah tangga kita. Wilayah kita, teritorialnya adalah ukuran rumah kita 10 kali 15 meter persegi. Itu wilayahnya kita. Ada pintu masuknya, ada pintu belakang, ada jendelanya, ada ini, ada itunya. Ada penghuninya. Istri kita dan anak-anak kita. Itu wilayah negara kita. Saya perumpamakan sebagai negara. Siapa pemimpinnya, penguasanya? Suami, ayah. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kamu kalian sendiri dan keluarga kalian. Istri dan anak-anak dari siksa api neraka. Tanggung jawab ayah. Sebagai waliul amr. Namanya ayah. Atau juga suami. Ini statusnya atau jabatannya. Ayah atau suami. Sebagai seorang ayah. Dia punya kebijakan-kebijakan. Punya 3, 4, 5 anak. Karakternya beda-beda, punya kepentingan sendiri-sendiri, cara bicaranya beda-beda, yang ini sabar, yang ini penurut, yang ini emosional, ini suka menuntut. Kalau ini mau yang sederhana, kalau ini mau yang wah-wah. Dari 3, 4 anaknya. Beberapa anak itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, norma-norma, pelanggaran syariat, adab-adab, dan perbuatan maksiat. Sang ayah mengambil kebijakan. Dia memberikan kunci mobil kepada anak yang satu yang sekolahnya pinter, rajin, sholatnya bagus, santun kepada orang tua dan kepada tetangga. Nina, kunci mobilnya. Ya, aku pinjam mobilnya. Ya, nih. Tahu si ayah bahwa anak ini akan menggunakan mobil tersebut pada tempatnya. Berangkat ke masjid, berangkat ke pengajian, melakukan bakti sosial, melakukan atau menunaikan kebutuhan ibunya. Tetapi anak yang nomor 1, nakal. Sudah beberapa kali tertangkap main narkoba. Kalau naik mobil kebut-kebutan. Pernah nabrak. Maka sang ayah bijak. Bagaimana meletakkan hal ini? Tiba-tiba anak yang 1 ini yang nakal protes. Nggak adil ayahku. Secara sepintas, benar nggak adil. Kunci sama-sama anak. Yang ini diberi kunci mobil, dipersilakan pinjam mobil. Yang ini tidak. Sepintas, orang yang nggak tahu permasalahan, nggak tahu fakta, nggak punya data yang valid, itu mengatakan, iya nggak adil ini. Harus sama. Enggak. Syariat mengajarkan, mencegah kemungkaran dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemungkaran. Tiba-tiba anak yang nomor 1 yang nakal ini protes. Ayah jahat. Ayah nggak adil.
Ayah pilih kasih. Di rumah. Bahasanya provokatif. Emosi. Kepada ayah. Pada waliul amr. Atau dia berlebihan. Gak cukup di rumah dia menjerit-jerit. Keluar rumah. Di halaman. Dia jerit-jerit. Ayahku jahat. Ayahku tidak adil. Ayahku begini dan begitu. Sampai tetangga pada tahu. Kehormatan rumah tangga tersebut dipertaruhkan. Nama baik ayah jatuh. Malu. Lebih dari itu, dia lempar rumah, dia lempar kacanya. Luar biasa. Dia demo di depan rumah. Menjerit-jerit, membakar ini dan membakar itu. Melempar ini dan melempar itu. Berdemonstrasi di depan rumah. Berbeda dengan anak yang nomor 1. Kalau ada masukan buat ayahnya, disampaikan, ayah, mohon maaf, ayah insya Allah sayang kepada kami. Dan kami banyak kekurangan buat ayah, ibu. Saya ini punya pandangan begini, Pak. Begini, ayah. Tapi mungkin saya salah ya. Ini, begini. Saya punya data ya. Ini. Bagaimana menurut ayah? Mungkin si ayah bisa saja. Karena malu, karena gengsi. Dia mencoba menepis data. Wah, nggak benar itu. Salah. Tapi dia ketika masuk ke kamar, duduk sama istri, sama ibunya, anak-anak, mulai tenang. Iya, benar juga itu. Benar juga. Kondusif. Akhirnya sang ayah memikirkan. Mulai mengevaluasi kebijakan-kebijakannya yang salah. Dengan tenang. Contoh kecil. Begitu juga negara. Pemerintah dengan segala urusannya. Dari ujung barat ke ujung timur. Karakter masyarakat yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda. Belum lagi banyaknya pihak-pihak asing yang punya kepentingan di sini. Yang punya kepentingan untuk merongrong kedaulatan. Menciptakan instabilitas. Akan melihat, menemukan peluang-peluang pada jenis masyarakat tertentu, elemen tertentu, kelompok tertentu yang berpotensi anarkis, potensi demonstratif dan provokatif. Hati-hati. Perlu hikmah. Bagaimana cara hikmahnya? Ini bukan retorika yang saya sampaikan. Ini bersumber dari sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan. Dan nanti kita akan bandingkan dengan realita. Di banyak tempat, di banyak negara. Termasuk di negara kita. Dan ini bisa menjadi bahan evaluasi buat semua pihak. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu nasihah di dhi sultan, fala tubdihi alaniyah, falyakhud biyadih, wal yakhlu bih. In qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda alladhi alaihi." Ini bimbingan Nabi, bukan filsafat. Ini bimbingan Nabi, bukan retorika manusia. Bimbingan Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang kita cinta, Nabi yang sayang kepada umat ini agar aman, tentram, bersaudara, tertib. Tidak memberi peluang-peluang kepada musuh-musuh agama dan musuh-musuh negara untuk mengobok-ngobok negara kita, masyarakat kita. Kata beliau, terjemah dari hadis tadi, ya, barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan untuk penguasa, maka jangan disampaikan secara terbuka. Jangan disampaikan secara demonstratif. Hendaknya dia menyampaikannya secara rahasia dan tertutup, kata Nabi. Mungkin orang di zaman kita, termasuk mungkin sebagian kita, semoga Allah membimbing kita semua, ada yang mengatakan, karena pola pikir kita sudah terbentuk dengan bermacam-macam nih. Bermacam-macam nih yang membentuk pola pikir kita. Ada yang mengatakan, lah Ustaz, disampaikan secara rahasia, tertutup, ya nggak akan dipedulikan lah. Nggak akan digubris. Akan terus mereka dalam kegolimannya, ketidakadilannya, kemungkarannya, kesalahannya. Lah kita ini sudah mengkritisi mereka di media-media,
Di internet, di media cetak, demonstrasi sudah kita lakukan, pelemparan-pelemparan sudah kita lakukan, kita kerahkan masyarakat. Tetap aja nggak peduli. Logika kita dan pola kita. Tapi Nabi, wahyu, pola ilahi, metode ilahi. Beliau mengatakan, sampaikan secara tertutup, rahasia, jangan ditampakkan secara terbuka atau demonstratif. Rasulullah melanjutkan, menjawab logika kita. Sebelum kita lahir, sebelum kakek nenek kita lahir, Nabi hidup 1400 tahun yang lalu lebih. Kata beliau, jika nasihat kalian atau kritikan kalian itu diterima, didengarkan, dilakukan perubahan-perubahan dan pembenahan-pembenahan, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka sungguh dia, orang tersebut atau kalian, sudah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat. Selesai. Hidayah di tangan siapa? Di tangan Allah, bukan milik kita hidayah itu. Keimanan, ketaatan, Allah yang menentukan. Kita hanya berupaya, berusaha. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan agama yang lainnya. Perintah-perintah agama. Termasuk yang sangat sensitif, yang kemudian punya peran untuk memunculkan terorisme adalah kesalahan dalam menempatkan perintah agama dalam hal berjihad. Jihad, salah satu amalan mulia. Saya katakan salah satu, bukan satu-satunya. Tapi jangan ekstrim kiri ya. Ekstrim kiri itu yang mengingkari amalan mulia jihad. Jangan. Itu juga tidak diridhoi Allah. Sekarang kita berbicara jihad sebagai perintah agama. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar sebagai perintah agama. Kedudukan jihad sebagai perintah agama sama dengan kedudukan sholat, puasa, haji, zakat, sedekah sebagai perintah agama. Bahkan kedudukannya masih lebih tinggi sholat. Karena sholat rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua dari 5 rukun Islam. Yang harus mendapatkan perhatian, keseriusan dari setiap pribadi muslim. Jihad tidak masuk dalam 5 rukun Islam. Tetapi dia adalah amalan soleh. Dia juga amalan mulia apabila diterapkan secara ilmiah dan sesuai dengan batas-batasnya. Secara ilmiah itu apa artinya? Sesuai dengan ketentuan ilmu agama. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad, berjuang di jalan agama Allah, Allah juga yang meletakkan aturan-aturannya. Nabi Muhammad SAW yang juga memerintahkan dan menghimbau amalan jihad fisabilillah, beliau dalam prakteknya dan bimbingannya memberikan aturan-aturan. Jangan ditabrak aturan agama. Jangan ditabrak aturan jihad. Saya sering mempermisalkan dengan sholat karena itu yang sering dan mudah dipahami. Begitu juga haji. Ya. Karena itu mudah dipahami. Sholat 5 waktu. Rukun Islam yang keberapa? Kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada kaum mukminin dengan batas-batas waktu yang telah ditentukan. Sekarang ini kita pukul 10.30 kurang lebih. Ada seorang muslim masuk ke masjid ini sudah berwudu, berpakaian bersih, suci, wangi, aromanya, ikhlas karena Allah, tidak ingin dipuji manusia, menghadap ke kiblat, sholat duhur. Kira-kira sholatnya diterima?
Jawabannya tidak. Loh, apa dia nggak ikhlas? Ikhlas. Loh, apa dia karena nggak wudu? Wudu. Oh, mungkin dia nggak menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Lengkap. Tinggal satu aturan. Apa? Tibanya waktu. Ketika dia melakukan sholat zuhur jam sekarang ini, sebelum waktu zuhur di Jogja telah tiba, dalam keadaan tidak tahu. Dia mengira sudah waktu zuhur. Nggak berdosa dia. Dia nggak berdosa. Cuma ketika diberitahu, Pak, maaf, ini belum tiba waktu zuhur. Oh iya, wah berarti saya ulangi lagi sholat nanti. Ketika tiba waktu zuhur, iya. Apa berdosa dia? Enggak. Melakukan kesalahan. Tapi nggak disengaja, nggak diinginkan. Dia mengira sudah tiba. Tapi ketika dia diingatkan, Pak, maaf nih, Bapak ini sholat apa? Zuhur ya. Di Jogja belum tiba waktunya, Pak. Mungkin dia orang Merauke, orang Timika, atau orang Sorong. Kira jamnya jam sana. Sholat. Maaf, Pak. Bapak nanti mengulangi lagi karena sholatnya mungkin, maaf, nggak sah. Wah, kamu ini anak kemarin memvonis ibadahnya orang nggak sah. Kamu ini sok anak kemarin menangnya sendiri, sok pintar sendiri. Loh, gimana sih? Diberitahu, Pak, ini Pak jadwal dari Kementerian Agama. Bahwa zuhur di sini jam 11 lewat sekian. Ini sekarang masih jam 10 lewat, Pak. Nggak bisa, kamu ini. Marah-marah. Di saat itu dia berdosa. Karena memaksakan diri di atas kesalahan. Sebaliknya, sudah wudu, sudah menghadap ke kiblat. Ya. Atau sudah berwudu, sudah berpakaian yang bersih, sudah tiba waktu, masuk ke Masjid Agung Sleman, sholat di situ menghadap ke timur. Allahu Akbar. Sama juga. Dia telah mengabaikan satu aturan. Kalau dia lakukan karena ketidaktahuan, maka dia dimaafkan, tidak berdosa. Tapi kalau dia sengaja, Pak, maaf Pak, kok ngadep ke sana Pak sholatnya? Itu loh Pak kiblatnya. Nggak bisa, nggak apa-apa, bebas. Jangan sok kamu. Loh gimana? Di saat itu dia berdosa dan amalannya dinyatakan salah. Yang tadinya amalan soleh, karena tidak mengikuti aturan menjadi amalan salah. Begitu juga jihad. Ada aturannya. Barang siapa yang melaksanakan satu ibadah dalam Islam tanpa mempedulikan aturannya, berarti dia telah mencoreng nama Islam. Dia tidak menghormati Islam. Barang siapa yang melakukan jihad, tidak mempedulikan aturan dan syarat-syaratnya, dia telah mencoreng nama baik jihad itu sendiri. Dari mana kita tahu dan bagaimana tentang jihad? Di sini pentingnya thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Cukup panjang dibahas oleh para ulama fikih, tapi kita sebutkan beberapa di antaranya. Yaitu bahwa jihad itu dilakukan atau ditegakkan memerangi orang-orang kafir. Bukan memerangi muslimin. Misal, kalau ada suatu amalan dikatakan jihad, tetapi dia tidak memerangi orang-orang kafir dalam pengertian memerangi muslimin yang tidak boleh dan tidak berhak untuk diperangi, maka itu bukan jihad. Nah, ini satu syaratnya. Nanti kita akan uraikan secara faktanya bagaimana. Yang kedua, jihad itu hanya boleh dilakukan berdasarkan perintah dan izin penguasa. Bukan individual. Bukan kelompok-kelompok. Saya mulai kasih contoh yang kedua ini. Jihad harus dilakukan atau hanya boleh dilakukan di bawah perintah waliul amr atau izin dan komando pemerintah. Siapa yang mengatakan ini? Ini bukan retorika, bukan filsafat. Nabi kita SAW yang mengatakan.
Qala innama ju'ilal imamu junnah yuttaqa bihi wa yuqatal min waraihi. Hanyalah seorang penguasa atau pemerintah itu fungsinya adalah sebagai perisai di mana masyarakat dilindungi dengan adanya pemerintah tadi, dan jihad ditegakkan di bawah komando pemerintah. Silahkan lihat hadis-hadisnya masih tersimpan di kitab-kitab para ulama. Lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Nah, kenyataan bagaimana sekarang? Tadi sempat saya sebutkan di awal majelis bahwa kelompok-kelompok yang menyuarakan jihad itu banyak sekali warna, ragam, misi dan visinya. Memiliki struktur sendiri-sendiri. Struktur keamiran sendiri-sendiri. Memiliki sistem komando yang berbeda satu dengan lainnya. Sebut saja nih yang besar-besar aja. Dulu awal-awal kita mendengar namanya Al-Qaeda. Al-Qaeda didirikan pada awal-awal 90-an. Berjalan waktu memasuki era 2000. Ya, memasuki tahun 2000-an. Muncul kelompok namanya ISIS. Pihak ISIS punya misi. Punya amir sendiri, punya khalifah sendiri, komandonya sendiri. Memaksa dan meminta Al-Qaeda dan kelompok berikutnya namanya Jabhatun Nusrah. Kalau bahasa kita artinya front pembelaan. Untuk bergabung secara struktur dan komando dengan ISIS. Pihak Al-Qaeda nggak mau. Kita independen. Jabhatun Nusrah yang itu dulunya adalah orang-orang ISIS, kemudian mendirikan kelompok sendiri, diminta untuk kembali bersatu, tidak mau. Masing-masing punya medan sendiri-sendiri. Maka, di saat itu, pihak ISIS menilai Al-Qaeda dan juga Jabhatun Nusrah atau front pembelaan, ya, sebagai orang-orang kafir karena tidak taat komando ISIS. Bukan orang kita, bukan struktur kita, berarti mereka bukan kita, mereka kafir. Kalau sudah kafir, maka halal darahnya untuk ditumpahkan atau halal untuk dibunuh. Apa sekarang yang terjadi di Syria dan Irak dan sekitarnya, pertempuran antar kelompok-kelompok ini, antar faksi-faksi ini. Al-Qaeda saling tempur dengan ISIS. Jabhatun Nusrah lawan ISIS. Tembak-tembakan betul-betulan, bunuh-bunuhan. Barang siapa yang ketangkap dari mereka, ISIS menangkap Jabhatun Nusrah atau sebaliknya, akan dibunuh dengan mutilasi. Kejam sekali. Luar biasa. Senjata yang dipakai bukan bom panci sekali lagi. Ya. Kelas tinggi. Basoka, AK-47, senjata-senjata besar. Punya tank-tank mereka. Saling membunuh. Dua-duanya mengucapkan Allahu Akbar. Yang ISIS mengucapkan La ilaha illallah. Yang sana juga mengatakan La ilaha illallah. Semuanya sholat. Ini sholat, ISIS sholat, Jabhatun Nusrah sholat, Al-Qaeda sholat. ISIS berjenggot, Qaeda berjenggot, yang Jabhatun Nusrah juga pakai jenggot. Sama. Ternyata yang diklaim jihad itu sasarannya sesama muslim. Itu satu gambaran. Dari sisi sasaran, salah. Sasaran yang kedua adalah di negara-negara muslimin, mereka memiliki kepanjangan tangan untuk melakukan tindak teror di negara-negara tersebut. Peledakan masjid, penyerangan kepada pos-pos pemerintah. Ya. Padahal mereka muslimin. Peledakan terhadap JW Marriott, iya, hotel di Jakarta itu.
Yang mati ada anak kecil sedang puasa. Ada satpam yang muslim. Nah itu ada ketentuannya. Nggak semua orang boleh dibunuh. Apa jadinya amalan jihad? Kalau dilakukan oleh komunitas-komunitas. Pondok pesantren ini punya kelompok jihad. Yang itu punya kelompok jihad. Ada komandannya, ada komandonya. Mau jadi apa ini? Nah, kita lihat bimbingan Nabi SAW. Bahwa sekalipun orang-orang kafir, ini penting, tadi karena disebutkan sasaran jihad itu siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Kufar. Tetapi Islam yang indah, Islam yang ilmiah ini tidak main pukul rata. Ada aturan yang indah. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Ini yang aturan ini, syariat ini tidak dipedulikan oleh ISIS, Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah, JI. Aturan Allah dan Rasulnya ini, yang ini tidak diindahkan oleh mereka, tidak digubris. Apa berarti mereka mau berhukum dengan hukum Allah? Yang tadinya menteriakkan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Pertanyaannya, aturan jihad dari Allah dan Rasulnya, dari Nabi. Bukankah itu hukum Allah? Yang kalian tidak gubris? Contoh. Orang kafir itu terbagi, terklasifikasi. Di dalam Islam. Tidak semuanya boleh dibunuh. Ada kafir namanya kafir mu'ahad. Yang kedua ada kafir musta'man atau musta'min. Yang ketiga kafir dhimmi. Kemudian yang di luar ini semua namanya kafir harbi. 4 jenis orang kafir. Kafir harbi itu apa? Orang-orang kafir, baik individu maupun negara, yang sudah mengumumkan peperangan. Perang. Terhadap umat Islam dan terhadap negara-negara muslimin. Itu namanya kafir harbi. Ini ada hukumnya. Ini yang berlaku jihad dengan ketentuan-ketentuannya. Gitu. Yang kedua, namanya kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Orang kafir, individu atau sejumlah orang datang dari negara kafir yang sedang melakukan gencatan senjata dengan negara kita. Berarti sedang perang. Sedang perang, hanya saja ada kesepakatan. Setahun, setengah tahun, 2 tahun gencatan senjata. Nah, utusan dari negara kafir tersebut ke negara kita, itu namanya kafir mu'ahad. Seorang kafir yang sedang dalam perjanjian gencatan senjata. Masuk ke negara kita. Itu kafir mu'ahad. Yang berikutnya namanya kafir musta'man. Seorang kafir pribadi, kalau tadi utusan negara. Duta-duta besar, ya, kedutaan-kedutaan. Itu utusan negara. Ada yang sifatnya pribadi. Masuk ke negara kita di bawah jaminan. Baik jaminan negara murni atau jaminan individu. Seperti calling visa. Ya. Calling visa. Mau masuk ke negara Indonesia, siapa yang menjamin dia? Mungkin kepentingan ingin berobat. Ingin berkunjung teman. Atau ingin bisnis. Banyak kepentingan. Masuk ke negara kita. Sebagaimana kita juga masuk ke negara mereka karena sebuah kepentingan. Nah, masuknya mereka ke negara kita itu memakai visa. Visa itu mengandung makna jaminan. Keamanan fisiknya, keamanan bisnisnya, keamanan kehormatannya, dan seterusnya. Ada jaminan. Nah, ini namanya kafir musta'min. 2 jenis kafir ini sebelum masuk yang keempat, Nabi kita SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekali lagi, Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan
lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina ama. Barang siapa seorang muslim membunuh kafir yang statusnya, kata Nabi, statusnya mu'ahad, maka muslim pembunuh tadi tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu didapati dalam perjalanan atau tercium dalam perjalanan 40 tahun. Pembunuh kafir mu'ahad, walaupun dia muslim, nggak dapat aroma wangi surga. Silakan lihatkan hadisnya dalam kitab-kitab para ulama kita. Begitu juga musta'min, jenis yang ketiga tadi yang masuk ke sini dalam jaminan keamanan pribadi. Tidak boleh diganggu. Suatu hari, seorang sahabiyah, wanita, dikenal dengan sebutan Ummu Hani. Nabi sedang sholat di masjid, Ummu Hani menjerit di sana, bahwa si fulan, orang musyrik, masuk ke Madinah, dia katakan dalam jaminanku. Karena ada hubungan kekerabatan atau sebuah kepentingan. Masuk ke negara muslimin, Ummu Hani mengumumkan pribadi bahwa si fulan masuk ke negara kita sekarang ini dengan jaminanku. Selesai sholat Rasulullah mengumumkan, sesungguhnya kita akan mengamankan orang yang telah dijamin keamanannya oleh Ummu Hani. Jangan diganggu. Jangan ada yang usil, cubit, ontanya dipukul, dagangannya diambil, dipukul kepalanya, apalagi dibunuh. Jangan. Islam bukan agama khianat. Islam agama sportif. Agama yang menjunjung sportivitas. Bukan khianat. Kalau mau perang ada waktunya. Ada medannya. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan. Begitu juga jenis kafir yang keempat. Namanya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Orang-orang kafir hidup minoritas di negara yang mayoritas muslim. Mungkin mirip dengan negara kita. Mirip Malaysia. Di negara kita ada orang-orang kafir. Minoritas. Nah, ini dalam syariat kita juga mendapatkan tempat perlindungan. Oh, tapi mereka melakukan kemungkaran, Pak Ustaz. Mereka melakukan ini. Ada yang berwenang. Bukan kita. Ada yang bisa menangani itu. Jangan melampaui batas wewenang. Nah, kafir dhimmi ini kadang ada tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang. Di situ berlaku aturan Islam dalam bertetangga. Ini penting untuk saya ingatkan. Tapi dari sisi juga bahwa jangan sampai upaya kita bersama-sama untuk mengentaskan dan menyelamatkan saudara kita, umat ini, bangsa dan negara ini dari ancaman terorisme, ekstremisme, menggunakan upaya liberalisasi. Kita mau mengatasi penyakit, jangan dengan penyakit. Radikalisme, terorisme, penyakit, berbahaya. Islam mencela dan melarangnya. Tetapi jangan diatasi dengan penyakit lainnya yang tidak kalah bahayanya, yaitu liberalisme. Karena liberalisme ini adalah salah satu perangkat negara-negara adidaya dan adikuasa untuk mencerai-beraikan sebuah negara. Liberalisme. Kebebasan beragama, kebebasan berbuat, kebebasan berbicara. Kebebasan mengungkapkan pendapat. Bebas, bebas, bebas. Ini jangan sampai umat kita terjebak. Kita, umat Islam atau Islam itu sendiri, mengecam tindakan berlebihan, tindakan ghulu atau ekstrim dan
yang lahir dari ekstremisme, yaitu terorisme. Dengan segala bentuknya. Tadi kita beri contoh-contoh bagaimana cara penerapan yang salah terhadap perintah-perintah agama. Termasuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang terjadi. Bukan wewenang pondok pesantren, kelompok-kelompok, enggak. Sehingga enggak perlu, misalkan saya sebagai salah satu pengasuh di pondok pesantren, menyiapkan murid-murid saya atau santri-santri saya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan bela dirinya, dengan menggunakan atribut-atribut mirip militer. Enggak perlu. Saya beri santri-santri sepatu PDL, baju mirip milik Kopassus, misalkan. Ya, jangan. Udah, itu miliknya negara itu. Wewenangnya negara. Ya. Santri-santri dididik untuk orang yang kuat secara fisik, kuat imannya, ibadahnya, akhlaknya, bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. Akhiratnya dia yang cari. Kaum muslimin, nah, tadi kita beri contoh sikap-sikap ekstrim. Tapi di sisi lain, jangan ekstrim kiri. Kita punya tetangga Kristen. Di sana Hindu, di sebelah sana Katolik. Dia sebagai tetangga. Dia sebagai warga negara. Dia punya hak-hak sebagai tetangga. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti negara kerajaan Saudi mengingatkan masalah ini. Beliau sudah wafat kurang lebih hampir 25 tahun yang lalu. Mengingatkan masalah ini. Ketika diajukan sebuah pertanyaan bagaimana sikap seorang muslim terhadap seorang kafir di negeri yang mereka hidup minoritas. Beliau mengatakan, pertama, muslimin wajib untuk menegakkan dakwah dengan cara yang ilmiah dan hikmah. Tampakkan Islam dengan cara atau penampakan yang terbaik. Berdakwah kepada tauhid, mengajak umat untuk masuk kepada agama Allah dengan cara yang benar. Itu pertama. Kedua, beliau mengingatkan, jangan mengganggu orang-orang kafir tadi. Baik fisiknya ataupun hartanya, apalagi jiwanya. Terkhusus kata beliau kalau mereka adalah tetangga. Beliau menyebutkan hadis ya, yang sering kita dengarkan dalam ceramah-ceramah. Beliau mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah, qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Ditanya, siapa ya wahai Nabi? Yaitu seorang muslim yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan verbal, gangguan fisik, dan yang lainnya. Beliau menyebutkan dalam fatwanya, mufti kerajaan Saudi ini, bahwa seorang kafir yang tetangga tunaikan haknya. Boleh kita membantu dia dalam urusan duniawi. Jangan mengganggu kepentingan-kepentingannya. Kita boleh berbuat baik kepadanya. Bahkan disyariatkan. Sering saya contohkan di negeri kita ini. Kalau ada tetangga kita sebelah kanan Katolik, sebelah sana Kristen. Dia punya kebutuhan duniawi. Ya, yang sering terjadilah. Misalnya, istri tetangga sebelah kanan yang Katolik ini mau melahirkan. Dia butuh kendaraan untuk ke rumah sakit karena emergensi. Jangan sampai kita sebagai muslim tetangga nggak peduli. Jangan. Kita punya mobil. Pak, ayo saya antar. Siapkan semuanya. Perintahkan istri kita menyiapkan pakaiannya. Masuk, ayo, berangkat ke rumah sakit. Antar ke rumah sakit. Urusan dunia. Begitu juga urusan yang lainnya. Antum kiaskan permasalahan-permasalahan sosial. Kita berbuat baik. Ada saudara kita mau, atau tetangga kita yang Kristen punya kepentingan, misalkan rumahnya rusak atau ada gangguan, kita bisa membantu membenahinya. Walaupun sekedarnya. Dia tidak punya uang, dia terlilit hutang. Kita punya kemampuan, boleh kita bantu.
Boleh. Barakallahu fikum. Dalil-dalilnya tentang hal ini banyak sekali dalam syariat Islam. Tetapi, nah ini, yang ekstrem kiri sekarang. Ketika tetangga kita yang Kristen mau berangkat ke gereja, yang tadi itu diantar kita antar ke rumah sakit, ketika istrinya mau melahirkan, dia sekarang mau berangkat ke gereja, hujan deras. Jangan sampai kita, ayo Pak saya antar pakai mobil. Ini bukan pada tempatnya. Oh Pak nih saya punya payung. Bapak mau berangkat ke acara Natalan ya? Nih payung. Jangan. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Kata Allah. Sering dibaca oleh imam-imam kita kalau sholat. Bagaimana interaksi kita dengan orang-orang kafir dalam urusan keagamaan. Urusan akidah. Urusan ideologi. Nggak ada kerjasama dalam hal itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kita mau mengantar dia kepada sebuah acara peribadatan agamanya yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Sementara kita sering membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Bahwa Allah itu tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Loh kita malah membantu orang meyakini bahwa Allah punya anak dan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Sebuah akidah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hampir-hampir langit rontok, bumi ini pecah, gunung-gunung itu berguguran. Gara-gara kaum Nasoro menyatakan Isa adalah anak Allah. Langit hampir rontok. Bumi ini hampir pecah. Mendengar atau mengetahui kaum Nasoro berideologi, berakidah bahwa Isa adalah anak Allah. Loh kok kita malah mendukung, memberi peluang, memberi fasilitas. Salah. Tapi jangan mengganggu. Tetangga kita yang Kristen mau ke gereja atau mau acara-acara ibadah mereka, jangan kita halangin. Mobilnya kita lempar, bannya kita kempesin. Jangan. Itu ekstrim kanan. Yang pertama tadi ekstrim kiri. Dua-duanya dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan sikap yang tepat. Tidak berlebihan. Tidak bermudah-mudahan. Nah, terorisme mengajarkan ekstrim kanan. Sementara liberalisme menyeru, mengajak kepada ekstrim kiri. Pernyataan-pernyataan yang na'udzubillah. Yang disebarkan dalam berbagai media. Semua agama sama. Enggak dong. Enggak ada. Agama yang benar hanya Islam. Kitab suci yang benar hanyalah Al-Quran. Sementara yang ada sekarang Injil dan Taurat itu adalah Injil-Injil yang sudah dimodifikasi, diinovasi. Bukan Injil dan Taurat yang seperti Allah turunkan kepada Nabi Isa dan sebelumnya kepada Nabi Musa. Hanya itu yang kita yakini. Bukankah para imam kita dalam sholat juga terkadang membaca Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Imam kita atau khatib kita kadang-kadang menyampaikan ayat Al-Quran. Membacakannya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya agama tersebut. Islam satu-satunya agama yang diridhai. Tak boleh seorang muslim meyakini semua agama benar. Tetapi jangan mengganggu pemeluk agama lain. Jangan merusak fasilitas agama lain. Jangan. Kemudian, kenapa terorisme ini terus ada? Terus berkembang. Faktornya, di samping yang telah disebutkan adanya tangan-tangan asing yang memelihara itu, memelihara ekstremisme, radikalisme dan terorisme, juga
adanya upaya-upaya penanggulangan terorisme yang cenderung lebih unsur subjektivitasnya lebih tinggi. Tidak objektif. Dengan kata lain, kampanye anti-terorisme ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan mazhab. Oleh kepentingan-kepentingan perbedaan-perbedaan. Sehingga akhirnya cenderung menggolimi dan tidak sampai pada solusi. Contoh misalkan, wah teroris itu ciri-cirinya berjenggot. Nah, tidak demikian. Jenggot ini salah satu amalan yang diperintahkan oleh Nabi kita. Para sahabat, para ulama kita, bahkan ulama negeri kita ini. Ya, yang sepuh-sepuh dulu itu mereka membiarkan, menjalankan sunnah Nabi, perintah Nabi. Atau dikatakan ciri-ciri teroris itu istrinya dan anak-anaknya yang wanita bercadar. Enggak. Banyak wanita bercadar yang anti terorisme. Banyak wanita bercadar yang juga punya andil menyebarkan media-media kontra terorisme. Kontra radikalisme. Mengadakan acara-acara banyak. Jangan, itu keboliman. Nanti kita nggak sampai pada solusi yang kita inginkan. Atau misalkan dikatakan bahwa ciri-ciri teroris itu orang-orang yang anti solawat kepada Nabi. Enggak dong. Berapa kali, berapa banyak apa pihak-pihak yang dituduh sebagai teroris atau berpaham terorisme senang bersolawat. Ini penting. Jangan sampai ditunggangi oleh hal-hal seperti itu. Atau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Kampanye anti-terorisme, tapi ditunggangi oleh kepentingan politik. Itu adalah orang-orang yang tidak sayang kepada bangsa dan negara ini. Itu orang-orang yang tidak menginginkan solusi untuk bangsa dan negara ini. Dan itu berbahaya. Ayo kita bergandengan tangan bersama-sama. Majelis ini, kajian kali ini, hanya salah satu dari upaya kita bergandengan tangan dengan pemerintah, dengan pihak-pihak terkait, dengan masyarakat luas, terkhusus muslimin, untuk menyelamatkan anak-anak bangsa ini. Elemen-elemen masyarakat, khususnya muslimin, dari terorisme radikalisme. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi bangsa dan negara ini terbimbing dengan bimbingan wahyu ilahi. Semoga Allah menjadikan rakyat Indonesia semuanya adalah rakyat yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan pemerintah kita, penguasa negeri ini, orang-orang yang soleh, yang beriman dengan Islam, beriman kepada Al-Quran, dan menginginkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuk pemerintah kita pendamping-pendamping, penasihat-penasihat yang soleh, yang memberikan saran-saran dan masukan yang benar secara agama dan bermanfaat untuk seluruh bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga kajian sederhana ini Allah jadikan sebagai manfaat buat kita semuanya. Jika di situ ada kekurangan dan kesalahan murni karena kelemahan dan kealpaan saya sebagai pemateri, saya mohon maaf dan mohon masukannya. Demikian, dan saya ucapkan sebelum mengakhiri majelis ini ucapan terima kasih dan syukur terkhusus kepada Takmir Masjid Agung Kabupaten Sleman. Semoga andil dan peran beliau-beliau ini dinilai sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadikan sebab makmurnya Masjid Agung ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Amin Allahumma amin. Kemudian kami ucapkan atau saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak